Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semangkuy. Baik, dalam kesempatan kali ini saya Septi Meliana bersama 4 rekan pembicara yang tentunya kece-kece dan keren-keren. Yang pertama ada Mas Baso Lutfi dari Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Ambon. Hai Mas Baso. Halo Mbak Septi. Selanjutnya ada Mas Fahran Sandi Vega Ilyas dari KSOP kelas 3 Pulau Baai, Bengkulu. Halo Mas Sandi. Halo Mbak Septi. Oke, selanjutnya ada Mas Radinal nih dari PPLP kelas 1 Tanjung Priok. Halo Mas Radinal Muhtar. Halo Mbak, halo semuanya. Oke, baik. Selanjutnya terakhir nih ada Mas Agus Saputra dari KSOP kelas 3 Biak. Hai Mas Agus. Halo Mbak Septi. Oke, baik. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 4, gelombang 43 akan membahas podcast mengenai bagaimana sih pandangan kaula muda menjadi seorang ASN. Pastinya teman-teman semua tahu dong bahwa profesi yang sangat menjanjikan di negara kita ini adalah menjadi seorang aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat ASN. Profesi ini itu menjadi idaman para orang tua untuk mendorong anak-anaknya menjadi seorang ASN karena dianggap menjanjikan untuk masa depan mereka. Akan tapi nih, seiring perkembangan zaman, terdapat pergeseran paradigma yang bagaimana cara memperoleh penghasilan di kalangan anak muda. Nah, berdasarkan survei nih yang dilakukan oleh pakar Universitas Airlangga, yaitu Bapak Rumaya, beliau itu mengatakan bahwa dahulu pekerjaan ASN itu emang sempat menjadi pekerjaan yang dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia nih. Namun, saat ini kian meredup karena menyebarnya employer di permukaan, terus anak-anak muda sekarang itu lebih memilih pekerja yang kesannya santai. Nah, saat ini tuh malah banyak anak muda yang ingin menjadi pebisnis atau pegawai swasta. Dari permasalahan yang saya jelaskan ini, gimana sih kita dengerin pendapat dari teman-teman pembicara kita. Yang pertama ada dari Mas Baso. Halo Mas Baso. Halo Mbak Septi. Oke, pertanyaannya itu apa pandangan kaula muda menjadi seorang ASN? Silahkan Mas Baso. Ya Mbak, jadi berbicara tentang apa sih pandangan kaula muda untuk menjadi seorang ASN, bahwa di kalangan kaula muda sekarang itu menjadi ASN itu tidak lagi menjadi pilihan favorit. Ini dibuktikan dengan adanya tren penurunan pendaftar CASN 2021 pada saat itu, yang penurunannya itu cukup signifikan ya Mbak, dibanding dengan tahun 2019, yang dimana pada saat 2019 itu pelamarnya mencapai 4,2 juta orang, sementara pada tahun 2021 total pelamar hanya berada pada angka 4 juta orang saja. Dan di samping itu pada saat itu juga BKN menargetkan pendaftar mencapai 5 juta orang. Ini cukup jauh dari yang diharapkan oleh BKN. Demikian Mbak. Oke. Baik, ternyata memang cukup signifikan ya tren penurunan pelamar CASN tahun 2021 yang tadinya pada 2019 ada 4,2, di 2021 cuma 4 juta nih. Pasti dari data yang tadi dijelaskan oleh Mas Baso tadi ada banyak penyebabnya nih yang disebabkan kenapa sih anak muda nggak minat jadi ASN. Mari kita dengerin pendapat dari Bapak Sandi Vega Ilyas. Silakan Bapak Sandi, mengapa anak-anak muda itu tidak tertarik menjadi ASN? Baik, terima kasih Mbak Septi. Jadi pada dasarnya itu kaula muda saat ini lebih memilih pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang besar dan karir yang sukses. Dengan mengharapkan lulusan dari S1 dari bidang masing-masing, jadi bisa meng-apply di aplikasi-aplikasi pencari job seeker gitu. Jadi bisa memilih perusahaannya dengan gaji berapa itu ada. Sedangkan kita itu gaji sudah ditetapkan. Alasan kedua yaitu tempat tinggal. Generasi muda saat ini terutama orang kota. Jadi ingin mencari pekerjaan di kota mereka tinggal.
mereka nggak ingin penempatan di daerah atau jauh-jauh, pasti sudah kepikiran tuh Mbak sana gitu kan. Setelah itu tidak mau terjebak dalam karir yang begitu-gitu saja. Dalam artian masuknya pagi jam 8, pasti apel, kaku. Setelah itu pulangnya sore jam 4, terus Sabtu Minggu libur, masuk Senin sampai Jumat, begitu aja. Itu buat anak muda kurang lah. Terus tidak mau terjebak dalam karir yang berorientasi pada birokrasi yang harus mengikuti atasan. Jadi generasi muda saat ini kan iklim kerjanya, hierarkinya tidak cocok. Karena anak muda sekarang itu ekspresif. Seperti contoh kan, jika ada masukan harus struktural, hierarki harus ke atas dulu. Ini dikit nggak bisa langsung nembak kan ke kepala kantor kan, nggak mungkin gitu. Jadi begitu saja menurut saya. Terima kasih Mbak Septi. Oke, terima kasih banyak nih Mas Handi, penjelasannya sangat-sangat jelas ya teman-teman. Jadi emang Mas Handi ini jawabannya sudah mewakilkan anak-anak muda, kenapa mereka itu nggak kurang minat gitu menjadi ASN. Sebenarnya itu suatu pekerjaan itu ada plus minusnya ya, kayak menjadi ASN, menjadi pegawai swasta itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebenarnya kita beralih nih ke Mas Radinal Muhtar. Tadi kan Mas Handi udah menjelaskan nih sebab-sebab kenapa sih anak-anak muda itu kurang berminat. Suatu pekerjaan itu kan ada plus minusnya. Mas Radinal mungkin bisa menjelaskan nih plus minus menjadi seorang aparatur sipil negara itu apa aja sih? Silakan Mas Radinal. Siap Mbak, terima kasih atas waktunya. Mungkin plus minus dari menjadi ASN atau PNS yaitu kelebihan pertama yaitu memiliki work-life balance yang sangat cukup bagus. Jam kerjanya jam 8 berangkat, jam 4 sore udah pulang. Kedua, dengan menjadi ASN akan mendapatkan gaji yang tetap dan tunjangan yang besar. Mungkin jika karirnya bagus akan mendapatkan tunjangan lebih besar dan akan mendapatkan tunjangan di hari tua. Dan menjadi ASN sangat terdapat banyak beasiswa yang ditawarkan untuk para ASN di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Namun pada ASN juga memiliki kekurangan. Pertama, dalam bekerja menjadi ASN banyak resiko seperti adanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Banyak juga para pejabat yang sering kena OTT. Dan PNS atau ASN juga memiliki resiko misalkan terjebak pada zona nyamannya. Namun kembali kepada individu masing-masing. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Mas Radinal, terima kasih ya sudah menjelaskan plus minusnya menjadi seorang ASN. Tadi kan Mas Radinal sudah menjelaskan menjadi seorang ASN itu gimana. Selanjutnya ada Mas Agus Saputra. Ya Mbak Septi. Jelaskan plus minusnya menjadi seorang pegawai swasta itu apa ya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mbak. Saya akan menjelaskan kelebihan menjadi karyawan swasta. Karyawan swasta berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tergantung dengan kemampuan dan skill yang dimiliki. Yang kedua, di perusahaan swasta, karyawan tidak terikat dengan birokrasi, sehingga terbukanya peluang untuk mengembangkan diri dan karena perusahaan akan membebaskan karyawan untuk berkarya dan mengembangkan soft skill dan hard skill-nya. Yang ketiga, umumnya perusahaan swasta akan memberikan upah lembur kepada karyawannya yang mengambil lembur. Jadi, kita bisa lebih semangat dalam bekerja apabila mendapatkan upah lembur tersebut. Yang keempat, karyawan swasta yang memiliki kinerja baik berkesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan dapat dipromosikan oleh pimpinannya. Nah, ada pun juga kekurangan dari menjadi karyawan swasta, yaitu karyawan swasta tidak memiliki dana pensiun sama sekali,
yang tidak dijamin masa tuanya nanti kelak. Yang kedua, bekerja di perusahaan swasta, kadang jam lemburnya itu tidak dibayar oleh pimpinannya, sehingga kita hanya mendapatkan capeknya saja dan dongkol. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada karyawan swasta dihantui dengan yang namanya PHK. PHK itu biasa terjadi secara tiba-tiba, yang tidak diketahui datangnya kapan saja. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Septi. Penjabaran Mas Agus ini udah sangat jelas sekali ya. Tadi Mas Agus itu menjelaskan bahwa kalau jadi pegawai swasta itu gajinya lebih besar dibandingkan dengan ASN. Terus kekurangannya salah satunya itu karyawan swasta tidak memiliki dana pensiun kayak ASN. Terus persaingan di swasta itu juga tinggi sekali. Nah kan tadi udah ada plus minus nih jadi ASN dan jadi pegawai swasta. Nah pembicara kita ini kan kebetulan dari laut semua nih, Mas Baso, Mas Radinal, Mas Agus, Mas Sandi, dari laut semua nih. Kira-kira pandangan teman-teman semua ini mengenai perbedaan yang cukup signifikan ya antara ASN yang di laut sama pekerja swasta laut yang berlayar itu kan gap gajinya cukup tinggi. Bagaimana nih pendapat dari Mas Baso Lutfi dulu nih? Gimana ya pendapatnya? Silakan Mas Baso Lutfi. Baik Mbak Septi, menurut saya sendiri, saya kan hidup dan besar di keluarga pelaut. Ayah saya seorang pelaut, abang saya juga seorang pelaut. Dan saya akuin kalau gap gaji seorang ASN dan pelaut itu bukan cukup jauh ya, tapi sangat-sangat jauh. Cuman seiring berjalannya waktu, saya mulai bangga dengan apa yang saya kerjakan dan saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan. Kenapa? Karena saya memiliki pandangan yang insya Allah positif. Dalam artian, dengan saya bekerja sebagai ASN di birokrasi pemerintahan, one day saya akan mengenal banyak orang, membuka relasi. Toh juga ASN sekarang tidak dilarang lagi untuk memiliki usaha. Mungkin dengan relasi-relasi tersebut, mengenal banyak orang itu, jadi wawasannya semakin luas. Walaupun daratan tidak seluas lautan ya, tapi saya yakin bahwa dengan bekerja di darat dan insya Allah ntar udah dipercaya memegang sebuah jabatan, saya yakin kalau saya bisa jauh lebih baik dari orang tua saya, abang saya minimal. Seperti itu menurut saya Mbak Septi. Baik, sangat-sangat keren sekali nih pendapat dari Mas Baso ya teman-teman. Yang penting kita bekerja dengan hati, dengan keikhlasan, niscaya pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan bagi kita. Selanjutnya kita menanyakan pendapat dari Mas Sandi nih. Gimana nih Mas Sandi sebagai seorang pelaut nih? Yuk kita dengerin pendapatnya. Silakan Mas Sandi. Baik, terima kasih Mbak Septi. Saya sangat setuju dengan pendapat Mas Baso tadi. Saya juga dari keluarga pelaut. Setelah itu pada saat lulus juga kami dari sekolah pelayaran. Pada saat itu saya bingung sebenarnya mau milih mana, pola pembibitan ini atau menjadi pelaut. Karena dengan gaji yang begitu jauh sangat tidak mungkin kan. Dan di sekolah pelayaran ini ada yang reguler, yaitu yang berlayar. Jadi pada saat kita lulus bersama, pada saat yang sama kita sudah melihat teman kita nih udah ada yang berlayar, terus ada yang bisa menghasilkan sebegitu besar uang, ada yang bisa membeli barang. Tetapi ya kita ngelihatnya harusnya kita bisa kayak gitu, sakit gitu ngelihatnya kan kalau misalnya jujur. Tapi namanya hidup kan harus dijalanin kan. Terus juga innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ada kata-kata dari John Maxwell dalam bukunya Intentional Living, dream requires a partner, commitment. Jadi kita harus berkomitmen nih. Kita percaya one day, kata Mas Baso kan, kita pasti bisa. Begitu pendapat saya. Terima kasih Mbak Septi. Ya,
Masya Allah sekali ya pendapat Mas Sandi. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Benar sekali ya, pendapat-pendapat teman-teman laut ini memang sungguh-sungguh menakjubkan. Selanjutnya kita mendengarkan nih dari pendapat dari Mas Radinal Mukhtar. Oke, Mas Radinal silahkan. Bagaimana? Ya, menurut saya, pendapat saya kan kebetulan juga penempatan di kapal patroli negara. Ya, mau gimana lagi? Kita kan di kapal negara bukan kapal niaga, kita hanya kapal penjagaan, kapal patroli. Ya, wajar-wajar saja kalau gaji atau pesangonnya beda. Kalau menurut saya ya, saya nikmatin aja. Atau juga nanti ketemu juga enaknya kerja. Terima kasih, Mbak. Oke, sangat singkat sekali tapi menyentuh hati ya. Intinya nikmati pekerjaan kita, teman-teman. Sebenarnya emang pekerjaan tuh semuanya itu akan terasa gampang jika kita menikmati dan menjalani dengan ikhlas setulus hati. Oke, untuk agar kaula muda nih kembali tertarik menjadi seorang ASN, pasti ada nih solusi, tips dan triknya. Kita dengerin dari Mas Agus Saputra yang akan menjelaskan mengenai bagaimana ya cara mengatasi agar kaula muda itu kembali tertarik menjadi seorang aparatur sipil negara. Silahkan Mas Agus. Ya, terima kasih Mbak Septi. Menurut pandangan pribadi saya, cara agar kaula muda kembali tertarik kepada profesi ASN yaitu dengan kita sebagai CPNS Kementerian Perhubungan tahun angkatan 2023, sebaiknya kita menunjukkan sikap yang berakhlak, yaitu berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif kepada khayalak banyak, guna mendapatkan kembali perhatian kaula muda bahwa profesi ASN ialah salah satu profesi yang cukup membanggakan dan menjanjikan menjelang masa tua kelak. Itu menurut pandangan saya, Mbak. Terima kasih. Baik, sangat-sangat. Izin menambahkan Mbak Septi. Silahkan. Tadi menjanjikan dan membanggakan ya kan. Jadi misalnya PNS ini sebagai menantu idaman. Kalau ditanya sama calon mertua kan, "Mu kerja di mana? Sekarang lagi di mana? Udah kerja belum?" Kita bisa jawab udah. Kerja di mana? PNS. Nah, kan enak. Jadi langsung tuh. Oh iya udah lanjut gitu silakan. Jadi itu sebagai agar mereka tertarik gitu. Betul itu Mas Sandi. Mantap. Mantap sekali jawabannya. Memang ya, mantu idaman para orang tua nih, PNS. Penjelasannya memang sangat-sangat menjabarkannya, sangat-sangat jelas, sangat-sangat bisa menyentuh hati. Tadi Mas Agus bilang berakhlak. Kita sebagai CPNS Kementerian Perhubungan itu harus berakhlak agar kaula muda juga kayak tertarik gitu. Oh, ternyata PNS zaman sekarang itu nggak kayak dulu loh, nggak cuma datang main kerjanya cuma tidur. Enggak, kita tuh benar-benar mengimplementasikan apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang pegawai negeri sipil nih. Semoga kaula muda itu kembali tertarik ya teman-teman menjadi seorang ASN. Terima kasih kepada pembicara-pembicara kece kita kali ini, Mas Baso terima kasih, Mas Radinal, Mas Agus, dan Mas Sandi. Terima kasih sudah menyebarkan ilmunya, men-sharing ilmunya. Semoga kita bisa kembali lagi bertemu di lain waktu. Mungkin cukup sekian, mohon maaf barangkali saya ada kesalahan kata. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.